Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khotbahnya di atas bukit tentang kebahagiaan. Tentunya sangat berbeda sekali kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan kebahagiaan yang selama ini mungkin kita pikirkan di dalam dunia ini. Ada banyak orang mengatakan bahwa aku akan bahagia kalau aku sudah punya mobil. Atau aku akan bahagia kalau aku sudah punya rumah mewah. Atau aku akan bahagia kalau aku sudah punya istri. Aku akan bahagia kalau aku sudah punya uang banyak. Ada banyak orang berpikiran, berpandangan tentang bahagia seperti itu. Tetapi berbeda sekali dengan yang kita pelajari pada hari ini, kebahagiaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Tuhan Yesus ketika dia hadir dalam dunia, dia tidak seperti orang kaya, malah dia lahir di kandang yang hina. Tetapi pribadi Tuhan Yesus itu sangat bahagia sekali. Dia bahagia sekali karena apa? Karena dia melakukan kehendak Bapanya. Pada hari ini pelajaran terpenting daripada bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan, atau ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua pada saat ini, supaya kita mengerti bahagia di dalam Tuhan yang sebenarnya. Karena mungkin ada banyak kita yang belum merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin kita masih menginginkan sesuatu yang akan membahagiakan kita. Waduh, lama sekali. Kalau kita katakan bahwa saya akan bahagia kalau saya sudah punya rumah, punya mobil, wah, kita akan menunggu waktu yang lama untuk bahagia. Tetapi saya mengajak kita semua pada saat ini, kita harus bahagia dari sekarang. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita melihat ayat yang pertama atau ayat yang ketiga yang kita pelajari pada saat ini, yaitu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berarti kerajaan sorga itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang miskin, kalau kita perhatikan di sini. Tetapi yang kita pelajari dari ayat ini, yang kita artikan, siapa orang miskin? Apakah orang yang kaya lalu tidak masuk dalam kerajaan sorga walaupun dia datang ke gereja, walaupun dia percaya kepada Tuhan Yesus? Tetapi pelajaran pada saat ini bukan seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yang miskin ini adalah orang yang merendahkan diri, yang menganggap semua yang dia miliki itu punya Tuhan, bukan punya dia. Artinya dia memiskinkan dirinya. Yang saya punya, walaupun dia punya banyak harta, tetapi dia rendah hati dan dia mau membagikan, atau dia mengatakan bahwa ini bukan punya saya, tetapi ini titipan daripada Tuhan untuk saya. Saya hanya hamba. Saya tidak memiliki apapun. Semua yang saya miliki itu punya Tuhan. Itu adalah salah satu contoh orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya dia merendahkan dirinya. Dia tidak sombong. Dalam setiap yang dia miliki, dia tidak sombong. Dan kita semua, artinya kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya kita menganggap kita ini bukan siapa-siapa. Hidup yang kita miliki pada saat ini, napas hidup yang kita miliki itu semua punya Tuhan. Artinya kita miskin di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu artinya
ketika kita mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan hidup bahagia. Dan kebahagiaan akan timbul ketika di dalam kehidupan kita, setiap hari kita merendahkan diri kita. Kita sadar bahwa kita manusia biasa dan banyak kelemahan, keterbatasan yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya kita merendahkan diri kita. Lalu ayat selanjutnya, ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, berduka cita ini bukan kita berbicara tentang orang yang sedang ditinggalkan, tetapi berduka cita ini lebih mengarah kepada suatu pribadi kita. Kenapa? Karena kita sering melakukan dosa. Artinya kita sadar, kita merasa berduka sekali telah menyakiti hati Tuhan, atau kita sadar bahwa kita sedang jauh daripada Tuhan. Jadi orang yang sedang sedih memikirkan kehidupannya jauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan dia. Tuhan akan hibur dia, Tuhan akan hadir dalam hidupnya. Setiap orang yang sadar akan dosa yang dia lakukan, itu artinya dia sedang berduka. Dan Tuhan akan hibur dia. Kenapa? Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita semua. Dia mati di atas kayu salib, sehingga kematian Tuhan Yesus itu yang sanggup menghibur kita ketika kita melakukan dosa. Karena Roh Kudus akan selalu menginsafkan kita ketika kita melakukan dosa. Dia akan menyadarkan kita, dan itu akan menghibur kita. Artinya, ketika kita sadar akan dosa kita, dan itu pun kekuatan daripada Tuhan, kekuatan daripada kuasa daripada Allah Roh Kudus yang membuat kita sadar akan dosa kita, dan kita akan dihibur melalui kuasa daripada Roh Kudus. Dan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kita harus belajar lemah lembut. Lemah lembut ini adalah sifat daripada Tuhan kita, yaitu dia lemah lembut dan dia memiliki sifat yang sangat baik hati. Yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kehidupan yang lemah lembut, yang mudah sekali kita memberi sesuatu yang baik, berbagi kebenaran kepada orang lain dengan lemah lembut. Sikap yang lemah lembut artinya kita mau menjadi orang-orang yang hidupnya hidup bergaul, dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang hidup bahagia, karena dia mau menerima ajaran, masukan dari orang lain, dan dia akan lemah lembut. Setiap orang yang lemah lembut dikatakan bahwa dia akan bahagia dan akan memiliki bumi. Memiliki bumi ini maksudnya kita akan menikmati keadaan sorga bersama-sama dengan Tuhan kita. Karena ada tercatat dalam firman Tuhan, yaitu ada bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi orang-orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Pada hari ini kita bersyukur karena kita menjadi orang Kristen yang belajar daripada Tuhan kita. Kita menjadi pribadi yang lemah lembut, artinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mau dengar firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita akan menikmati sorga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Setiap orang yang hadir di gereja pasti memiliki rasa rindu
atau rasa haus. Terlebih haus akan firman Tuhan, kehadiran Tuhan. Karena tidak mungkin orang hadir gereja hanya mengisi waktu, maka tidak akan menemukan apapun, tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Namun ketika kita hadir di gereja, karena gereja adalah rumah kita, dan sepatutnya kita hadir di rumah kita karena kita ingin apa? Ingin makan. Karena kita ingin apa? Ingin minum. Karena sepanjang hari kita bekerja, dan sepatutnya kita hadir di rumah kita, hadir di rumah Bapa kita meminta apa? Minta makanan. Kita meminta apa? Meminta minuman, supaya kita dipuaskan, supaya kita tidak lapar dan tidak haus. Dan sepanjang hari kita nanti kita akan bekerja kembali, karena kita sudah memiliki firman Tuhan yang membuat kita kuat bekerja. Nah, jadi firman Tuhan akan membuat kita itu memiliki kekuatan untuk melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan kita, menjalani kehidupan kita. Nah, jadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar. Jadi kita yang hadir di gereja itu adalah orang-orang yang lapar akan firman Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang haus, dan kita akan dipuaskan. Jadi kita yang hadir dengan rasa lapar, kita akan dipuaskan, kita akan bahagia. Karena orang yang lapar, dia akan makan. Orang yang haus, dia akan minum. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua pada hari ini. Suatu kebahagiaan yang kita miliki di dalam Tuhan ketika kita belajar hidup bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita akan menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan, dan kita selalu bersyukur, melakukan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, dan kita rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita selalu memiliki sifat yang lemah lembut seperti Tuhan kita. Kita bersyukur pada hari ini.